Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-8 ini kita akan membahas 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, sehingga 10 ayat, 4 yang pertama, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat yang terakhir, lengkap 10 ayat. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, maka dia akan dilindungi dari godaan setan, dan dia tidak melihat dalam harta maupun keluarganya kecuali kebaikan. Tentu sekali lagi kita berharap tidak hanya membacanya, meskipun membacanya insya Allah dapat pahala, apalagi di waktu pagi dan di waktu petang, waktu yang istimewa, maka pahalanya akan berlipat ganda. Namun yang lebih penting dari itu adalah kita meresapi, memahami maknanya agar terpandu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini lebih menjelaskan bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, dan akan menghisap segala yang kita lakukan, baik yang kita tampakkan atau yang kita sembunyikan. Karenanya para sahabat ketika mendengar ayat ini, itu gelisah. Karena apa? Ya Rasulullah, segala sesuatu yang ada dalam diri kita akan dilihat oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa berat. Akhirnya kemudian diturunkan ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada manusia kecuali apa yang dimampuinya. Maka mungkin ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak ada dalam kendali kita. Segeralah, kalau lintasan pikiran itu jahat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menyatakan, barang siapa yang ada lintasan dalam pikirannya untuk melakukan kebaikan, maka lintasan itu kalau sudah menjadi sebuah keinginan, itu kalau kebaikan ditulis oleh Allah satu kebaikan. Kalau kemudian dilaksanakan, maka ditulis oleh Allah 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat sampai 700 lipat, bahkan berlipat-lipat lagi. Sementara kalau terlintas kejahatan dan munculkan keinginan untuk berbuat kejahatan, maka belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dilaksanakannya. Ketika dilaksanakan, cuma satu kejahatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia berhenti, lintasan itu diperanginya, ditahannya, dan nggak dilaksanakan, maka ditulis oleh Allah satu kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, antara Allah menghisap baik yang nampak maupun yang nggak nampak, yang membuat para sahabat berat, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di tengahnya ada ayat yang mengajak kita untuk beriman dengan seluruh risalah yang Allah turunkan dalam kehidupan di muka bumi ini. Dari mulai Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, atau menurut sebagian ulama Nabi Nuh alaihissalam. Namun saya pribadi lebih mengikuti pendapat bahwa Nabi Adam, Nabi yang pertama, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya kita imani. Kita nggak membeda-bedakan Nabi dan Rasul, meskipun kita diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan nabi yang termulia di antara nabi-nabi yang ada, rasul-rasul yang ada. Artinya kalau kita mencoba merenungi ayat surat penghujung surat Al-Baqarah ini, dan untuk merenunginya, mentadaburinya, memang alangkah baiknya dipandu dengan tafsir ya. Tapi kalau belum membaca tafsir yang panjang, buka aja tafsir yang kita kenal dengan terjemahan Departemen Agama. Karena terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia itu adalah tafsir yang dipilih oleh para ulama di Indonesia yang terhimpun dahulu, yang dimotori oleh Departemen Agama di masa itu, kemudian memilihnya dan kemudian digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kalau kita mungkin awalnya sambil membaca, kemudian membaca terjemahannya, terus merefleksikannya dalam kehidupan kita. Bukan menafsirkannya,
tapi merefleksikan, mentadaburinya untuk memandu kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih hati-hati dalam bersikap, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih hati-hati dalam berpikir, lebih berhati-hati dalam mengendalikan lintasan-lintasan pikiran. Dan insya Allah kalau kita lebih berhati-hati mengendalikan tindakan, mengendalikan lisan, mengendalikan jempol dan jari, mengendalikan lintasan-lintasan pikiran, maka insya Allah kita semakin selamat dan semakin terbimbing untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mampu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kelemahan, kekurangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, 4 yang pertama, 3 yaitu ayat kursi, di tengahnya ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, dan 3 di akhirnya ini, mudah-mudahan kalau kita baca setiap pagi, setiap petang, kita akan dilindungi dari gangguan setan. Dan kita melihat segala sesuatu, melihatnya baik, karena ukuran baik itu adalah kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran buruk itu adalah kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun sarananya, apapun yang kita rasa dalam kehidupan ini, insya Allah semuanya baik kalau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.